Oke, pelaku UKM, sahabat UKM, nanti kita akan ketemu dengan Ibu Raja. Beliau adalah sebagai pendiri dan sekaligus mempekerjakan pelaku usaha disabilitas. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih kenalnya, mari kita masuk ke tempat beliau. Oke. Iya, saya Ratna. Oh, iya, Boleh, silakan. Iya. Ini bisa jalan kalau misalnya ada yang aktivitas Oh, di sana. ada. Selama ini ada istilahnya kayak komputer ya dari ini persaingan. Kalau persaingan sebenarnya pasti ada ya persaingan, apalagi dengan Cina. Iya. Cuman yang kita angkatnya kan adalah sebuah narasi dan kebijakan juga. Artinya kita kalau saya beli di e-commerce mereka harus cash. Iya. Nah kalau di kita kan kayak Enak Hospital ini lagi Souvenir ini Bu. iya, nanti ini proses menjahit. Ini belum jadi, yang udah jadi udah di packing. Nah ini yang udah jadi contoh yang hijau ini yang udah jadi. Nanti tinggal kasih pensil. Oh. Konten yang sudah tidak bisa digunakan. Artinya Iya. ini udah bagus, tapi karena yang mungkin berapa ratus kali pencucian untuk standar disabilitas kita biasanya sudah tidak boleh digunakan. Jadi kita pakai untuk lapisan di dalamnya. Nah, kemudian kasih dakon dan kita menggunakan di yang memang tidak upgrade, artinya limbah untuk menjadi bagian ini. Itu bisa berapa kegiatan itu? Oh, banyak ya. Ini maksudnya karena kerja sama tim dan kerja cepat macam kita berdasarkan deadline pengiriman. Iya. Menjaga lingkungan juga karena menggunakan bahan-bahan yang sudah recycle gitu ya. Oh. Ini tas, kita lagi produksi tas juga. Ini tas juga. Ini tas, ini dari Perca Penur, yang ini kita jual juga. Nah, kita cariin peluang. Ini bahannya dari apa? Ada kemungkinan ada lumpur atau pecah-pecah gitu? Enggak. Luntur enggak, karena ini kan cat akrilik kan. Iya, akrilik itu. Tas yang Wah, banyak. Banyak. Udah banyak banget. Itu berdasarkan masa. Nah, ini Karena ada kira-kira ini bahan baku atau ukuran yang bahan baku atau apa gitu. ukuran Kendaraannya Oh, kendalanya ya pasti ada ya. Contoh kalau bukan cuma satu, mungkin ada beberapa yang kalau itu pasti akan beda. Ada kira-kira bisa diceritakan awal dari kayak gimana? Ya, jadi awal mulanya Precious One adalah waktu itu tahun 2001 saya sakit. Waktu itu sebenarnya saya udah bekerja ya di tempat lain dan kemudian saya sakit dan sakit itu membuat saya harus istirahat total selama 2 bulan. Dan selama 2 bulan itu yang membuat saya merenung dan berpikir bahwa bagaimana dengan teman-teman disabilitas yang sesungguhnya ya. Waktu itu saya merasa gini, saya punya tangan, punya telinga, punya kaki masih bisa dipakai, cuma saya nggak punya kekuatan. Dan disitulah yang membuat saya akhirnya punya kerinduan untuk coba bergaul dengan mereka. Dan singkat cerita, akhirnya ketemu sama mereka dan waktu itu ketemunya teman tuli. Dan waktu ketemu dengan mereka inilah yang membuat saya berpikir lagi, tergerak lagi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Karena teman tuli ini berkata bahwa saya nggak bisa bekerja, saya pengen bekerja, tapi tidak pernah ada orang yang memberi kesempatan karena mereka tunarungu. Jadi itu awal mulanya Precious One dan berjalannya waktu bukan hal yang mudah tentunya buat saya. Karena apa? Karena saya berangkat dari background seorang karyawan dan saya juga nggak punya background dunia disabilitas, saya nggak pernah punya background bisnis, saya nggak pernah punya background mengatur karyawan dan semuanya saya mulai dari nol. Dan di situ saya belajar bahwa keberanian kita untuk memulai sesuatu hal yang baik itu pasti akan mendatangkan hal yang baik juga tentunya di masa depan. Terus dari awal dari bisa tahu dari Permata Hati yang di gadang program Permata itu awal mulanya gimana bisa?
misalnya ibu kenal sama orang termata atau seperti apa? Jadi seperti tadi saya bilang bahwa kami itu untuk memperkenalkan Precious One ke banyak masyarakat itu lewat proses yang panjang ya. Jadi selain pameran, kita juga di setiap produk ada kartu yang menjelaskan nih produk yang bikin kami gitu ya. Itu salah satu cara kami untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Nah, salah satunya kami juga datang ke perusahaan-perusahaan untuk memperkenalkan gitu ya. Ada yang menolak, ada juga yang terbuka untuk mendengar apa yang kami lakukan. Nah, salah satunya waktu itu Permata Bank, dan dia sangat membuka diri dan mendengar apa yang kami lakukan, dan kebetulan sejalan dengan program CSR yang mereka untuk membangun kehidupan teman disabilitas gitu. Jadi akhirnya kami sudah sering berkolaborasi, artinya diawali dengan Permata Bank memesan souvenir buat kebutuhan kantor mereka dan kami yang menyediakan, dan akhirnya kami terus bekerja sama sampai hari ini. Kami sedang membuat program untuk mementor UMKM disabilitas di berbagai daerah. Kenapa kami melakukan program mentoring tersebut? Karena kami melihat ya perjalanan 18 tahun Precious One ini, kami melihat bahwa banyak sekali teman-teman disabilitas yang mereka berusaha di rumah mereka masing-masing. Karena apa? Karena mereka memang sulit, tidak bisa diterima di perusahaan. Banyak faktor. Jadi karena faktor secara mungkin kriteria di perusahaan itu tidak memenuhi syarat. Jadi mereka juga pasti nggak bisa masuk gitu ya. Kemudian yang kedua juga faktor usia dan segala macam, dan itu mempengaruhi semua sehingga mereka nggak memungkinkan kerja di perusahaan. Lalu mereka sudah punya bekal yang mereka dapat dari sekolah atau mungkin dari balai-balai dinas-dinas sosial milik pemerintah. Mereka punya ilmu, punya bekal. Lalu mereka pulang ke rumah, mereka berusaha berkarya di rumah. Nah, di dalam proses usaha itu mereka pasti mengalami tantangan. Mereka tidak punya support system yang cukup. Mereka tidak punya mentor dan mereka berjuang sendiri. Makanya seringkali, banyak sekali mereka berkata, jualan saya tidak laku gitu. Padahal sebenarnya banyak hal yang harus dievaluasi ya. Entah produknya ini memang sudah bagus tapi tidak bisa memasarkan atau kemasannya. Jadi itu semua yang perlu kita dampingin gitu. Dan kemudian mungkin faktor yang lain juga memang benar-benar produknya tidak memenuhi kebutuhan pasar, atau mungkin produknya juga masih belum layak untuk diterima oleh konsumen. Orang beli karena belas kasihan, otomatis itu juga nggak akan berumur panjang secara penjualan. Jadi banyak hal yang memang harus dievaluasi, diperbaiki. Makanya kami mengadakan program Bangga untuk para pelaku usaha disabilitas, dan semua peserta itu kami seleksi karena kami ingin juga menghasilkan pengusaha-pengusaha yang sesungguhnya buat teman disabilitas. Profesional. Betul. Kami sebenarnya visi kami dengan Precious One dan Permata Bank itu sama ya sejalannya, bahwa kami punya pemikiran gini. Modal itu bukan cuma berbicara uang. Uang perlu nggak? Perlu. Tapi modal utama di dalam usaha selain uang adalah apa? Ilmu dan karakter. Kalau di program Bangga ini kami lebih fokuskan kepada ilmu dan mental. Membangun mental pengusaha, membangun ilmu pengetahuan buat mereka yang mereka seringkali nggak paham gitu. Jadi itu yang kami fokuskan di program Bangga. Bukan berbicara setiap peserta akan dapat modal duit, tidak. Tapi ketika bisnis mereka berjalan dengan baik, otomatis mereka akan punya penghasilan, dan penghasilan itulah yang akan mereka pakai untuk perputaran modal berikutnya. Dan itulah yang kita kepingin bangun. Karena apa? Karena mereka udah begitu banyaknya. Seringkali, misalnya contoh ada pelaku usaha disabilitas sudah 10 tahun buka usaha, tapi tetap aja setiap kali ketemu orang selalu mentalnya Pak, kamu bisa kasih aku modal nggak? Kamu bisa kasih aku modal nggak? Ketika diwawancara ditanya, kamu konsumennya siapa aja sih? A, si, B, jenisnya ini. Artinya dia tidak kekurangan konsumen gitu ya. Dan kalau dihitung-hitung dari harga jualnya juga masih oke gitu ya. Artinya salah di mana? Artinya salah di pengelolaan keuangan. Begitu uang banyak sedikit, dipakai lah, dicampur lah. Uang modal dipakai buat kehidupan sehari-hari. Jadi itu ada salah cara pengaturannya. Kalau misalnya,
oh aku pengen untung banyak, berarti kan harus dipikirkan kalau produknya udah bagus, berarti cara pemasarannya bagaimana, ditingkatkan penjualannya. Tapi SDM itu kurang, dievaluasi apakah alat untuk kerja itu sudah membuat dia menjadi pekerja yang lebih cepat. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita kepengen para pelaku usaha itu sadar. Jangan selalu ketemu orang, ketemu pengusaha yang lain mintanya duit terus gitu. Padahal kami pun Precious One selalu setiap kali ketemu pengusaha ataupun perusahaan, kita selalu bilang, jangan pernah menganggap kami itu panti asuhan atau objek belas kasihan. Ketika kami datang kepada bapak atau ibu, kami datang untuk minta kerjaan, bukan minta belas kasihan. Ini sebuah mengubah konsep pemikiran yang selama ini salah ya. Jadi itulah yang kami coba bangun kepada semua pelaku usaha disabilitas. Oke, beliau dan mereka bisa kasih sebagai mentor juga, bisa buat menggerakkan ekonomi rakyat. Saya kira itu aja wawancara dari Ekonomi Zone. Baik, sahabat UKM, nantikan selanjutnya ke depan lebih baik. Terima kasih, Bu Rata. Oke.